وقال تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. Fawaqahum Allah, maka Allah menjaga mereka orang-orang yang beriman beramal. Syarra dzalikal yaumi, buruknya hari itu, hari hisab, hari mahsyar, hari akhirat. Walaqahum, dan Allah memberikan kepada mereka nadratan, keceriaan, menunjukkan mereka bahagia, enggak susah. Wasururan, dan kebahagiaan, ceria lagi bahagia. Semoga termasuk kita. Wajazahum, dan Allah telah membalas kepada mereka orang-orang beriman, orang-orang beramal, bima sabaru, sebab kesabaran mereka, diberi balasan jannatan, surga, wa hariran, dan sutra. Jannatan, kebun yang begitu indah. Muttaqiina, mereka bersandaran fiha, di dalam surga, alal araiki, atas dipan-dipan. La yarawna, mereka tidak melihat, fiha, di surga, syamsan, matahari, wala zamharira, dan mereka tidak merasakan dingin yang tidak nyaman. Zamharira itu dingin yang sampai tidak nyaman. Syamsan itu diantara maksudnya terik seperti teriknya matahari yang menyengat, yang tidak nyaman. Suhunya surga itu benar-benar sesuai, tidak terik sampai menyengat, tidak juga dingin sampai menggigil. Pas, benar-benar nyamannya hanya akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang telah di sana. Nah, sekarang mataharinya ada tidak di surga itu? Ada yang mengatakan la yarawna fiha syamsan, itu menunjukkan matahari di surga memang enggak diperlukan. Karena matahari di antara fungsinya itu adalah untuk menghangatkan, untuk memanaskan. Nah, surga ini enggak perlu suhu itu. Perlu terangnya dan perlu suhu yang tidak menyengat. Maka di surga ini suasananya suasana ternyaman. Ada juga yang mengatakan bisa saja ada di surga itu matahari. Ini matahari yang sudah sesuai dengan kondisi surga, yang cahayanya itu nyaman tok, enggak nyamannya. Ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah Ta'ala mulai 11 sampai 22, ayat 22. Inna hadza, sungguhnya ini semua, kana lakum, adalah bagi kalian, jazaan, sebagai balasan, wa kana sa'yukum, dan adanya usaha kalian, masykuran, diterima kasihi, diterima oleh Allah. Menunjukkan orang-orang yang usaha tadi dalam ketakwaan, usaha sesuai dengan prosedur. Itulah yang difahami oleh para ulama. Semua anugerah Allah berupa kebaikan, kebaikan dari balasannya kebaikan, hanyalah kalau kebaikan tersebut dikerjakan dengan sesuai aturan, sesuai dengan ketakwaan. Ada orang dalam kebaikan, sholat, tetapi kalau enggak sesuai dengan
prosedur, Allah murka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada orang berangkat sholat, bahkan ngerjakan sholat, ini enggak sesuai prosedur, Allah murka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ada orang dalam amal, tapi amalnya enggak sesuai prosedur. Amalnya bukan karena Allah, karena biar pamer-pamer aja. Allah pun murka. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Maka kita ini usaha beramal baik. Selepas ditolong oleh Allah untuk amal baik, kita renungkan lagi, amal baik kita ini sudah kita kerjakan dengan takwa belum? Ada 3 orang amalannya mirip, yang 3 termasuk yang terawal masuk surga. Ahli ilmu agama, ahli berjuang sampai wafat fisabilillah, ahli kurban sampai habis-habisan hartanya. 3-tiganya dipersilahkan untuk masuk surga paling duluan. Tapi orang yang kesibukannya 3 ini juga, tapi karena ngerjakannya minta pujian, riya, tidak takwa, maka Allah mempersilahkan mereka bertiga untuk masuk neraka. Sekarang Allah tolong kita untuk ngaji. Ini satu nikmat yang perlu disyukuri, sekaligus dilihat-lihat, muhasabah, dievaluasi. Karena dulu di zaman Nabi itu yang ngaji tidak semuanya sukses. Yang sukses itu yang ngaji, meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya, memperjuangkannya, jadinya sahabat. Satunya ngaji tapi nggak percaya dengan ajaran Nabi, bahkan tengah-tengah ngaji bolos, kemudian malah menganggap pelajaran selain Nabi kita itulah yang lebih sesuai pelajarannya para ahli batil Yahudi Nasrani. Jadinya mereka munafikin. Ini satu kelas dengan para sahabat itu, munafikin satu kelas. Satu kelas, gurunya sama, yaitu Sayyidul Anbiya. Setan menggoda manusia untuk tidak beriman. Selepas beriman masih banyak lagi godaan yang akan dikerjakan setan kepada kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yadkhulul jannata yan'am wa la yab'as." Barang siapa masuk al-jannata, surga, yan'am, maka dia mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Ini mustamir. Fi'il mudhari' itu ada artinya ya dulu alal istimrar, terus-terusan mendapatkan kenikmatan. Wala yab'as, dan dia tidak merasakan hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang tidak baik. La ba'sa, tidak apa-apa. Maka baksun berarti kan apa-apa. La tabla thiyabuhu, baju dia tidak akan pernah usang. Bajunya ahli surga itu tidak pernah usang. Semuanya serba disesuaikan dengan kekekalan yang telah diputuskan untuk surga dan untuk penghuni surga. Di antara bentuknya tidak usang itu, sebelum usang sudah ganti, sebelum usang sudah ganti, terus begitu. Wala yafna syababuhu, dan tidak akan punah dan tidak akan sirna kemudaan dia, muda terus, semangat sempurna, kuat sempurna, cerdas sempurna, ganteng sempurna. Orang itu dalam kenikmatan, tetapi kalau menua ya nggak enak. Semua yang nggak enak itu di surga nggak ada. Fil jannati, di dalam surga, ma ada kenikmatan, la ainur ra'at, tidak ada mata pun yang pernah melihatnya. Seperti diceritakan kemarin bahwa nikmat surga itu berbagai macam. Ada nikmat-nikmat surga yang di dunia ini sudah ada gambarannya, yang diceritakan sebagian dalam Al-Qur'an. Talhin mangdud ada,
buah pisang, sidrim mahdud, pohon bidara, ma'im maskub, mata air yang mengalir. Kemudian di surga ada wakawa'iba atroba, wanita-wanita yang montok susunya, yang setara umurnya. Ini di dunia ada kenikmatan-kenikmatan yang di dunia ini memang enggak ada. Jadi kita tahunya nanti di surga. Jadi malah ainun ra'at itu tidak semua nikmat surga. Sebagian nikmat surga sudah ada asbah wan nadhairnya di dunia ini. Sudah ada yang semisal itu di dunia. Emas, perak, za'faron ada di dunia. Di sana ada malah ainun ra'at. Belum pernah mata pun pernah melihatnya. Apa itu ya? Masuk surga dulu nih kan lihatnya. Kalau sekarang bisa diceritakan ya namanya ngainun ra'at, bukan malah ainun ra'at. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah kuping mendengarnya. Wala khatara ala qalbi basyarin, dan belum pernah terbetik pun atas hatinya manusia manapun, manusia siapapun. Rawahu Muslimun, Imam Muslim telah meriwayatkannya. Nah, ketika Ramadan surga itu dihias-hias. Malaikat Jibril sendiri yang diperintahkan oleh Allah untuk mimpin para malaikat untuk menghiasi surga. Disiapkan anugerah-anugerah khusus untuk bulan Ramadan. Sepanjang tahun anugerah terbanyak di bulan Ramadan. Yang berkaitan dengan bulan. Maka bagaimana kita di Ramadan ini memang amalan kita tingkatkan melebihi bulan-bulan lain. Dan itulah yang dicontohkan Nabi kita dan dicontohkan oleh murid-murid beliau yang mendapatkan ajaran dari Nabi kita. Awalnya sudah semangat 10 awal, tengahnya meningkat semangatnya, akhirnya diusahakan sepanjang malam tidak tidur. Puncaknya mujahadah di akhir Ramadan. Tiap malamnya Allah merdekakan hamba-hambanya dari neraka sekian banyak. Di antaranya ada yang mengatakan 60.000, ada yang mengatakan lebih. Yang tahu hanya Allah hakikatnya. Di malam terakhir di bulan Ramadan Allah akan merdekakan sebanyak dari awalnya Ramadan sampai akhir Ramadan. Ini selain anugerah Lailatul Qadar, selain anugerah rahmat, selain anugerah maghfirah, selain anugerah-anugerah yang lain-lain, pertolongan, penjagaan. Maka dalam mafhum hadis Nabi, rugilah orang yang didatangi Ramadan, kemudian Ramadan lewat, dosa-dosa dia belum terampuni. Sebelas bulan sudah lewat, kita usaha bulan ini tidak ada lalainya. Insyaallah semuanya niat ini. Allahumma ballighna Ramadan. وفقنا لإحياء ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا اللهم آتنا في رمضان أفضل ما أعطيت به عبادك الصالحين بمجرد فضلك العظيم بشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم والحمد لله رب العالمين صلاة الله سلام وبالهادي
سبيل الدموع سبيل مريح